Selamat datang di Kamis Malam. Masih bersama dengan saya Toren Turmeda dan rekan saya Andriko Alamsyah, Mister Menyita Logika ya. Tidak terasa Andriko, kita sudah masuk ke episode ke-10 kali ini. Ya, penutup season 1. Ya, penutup season 1 dan nanti kita akan mencoba mengeksplor lebih dalam lagi tentang narasumber dan juga cerita-cerita yang lebih luar biasa lagi. Betul. Untuk session kedua. Ya. Dan untuk malam hari ini kita sudah ada tamu juga kebetulan ya. Narsum kita pada kali ini membagikan ceritanya awal tuh di DM. Oke. Jadi dia DM Instagram @kamismalam.podcast. Barangkali kalian juga ada cerita, langsung saja DM. Betul. Kami undang ke sini dan kita ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang menyita logika tentunya. Betul. Bintang tamu kita di malam hari ini adalah salah satu contoh di mana kalian bisa men-share cerita-cerita kalian, dan kalau misalnya cerita-cerita kalian memang menarik untuk kita angkat dan kita undang ke sini, berarti kalian akan masuk ke dalam salah satu episode dari Kamis Malam gitu ya. Betul. Jadi ikuti terus Instagram kita di kamismalam.podcast. Follow dan juga ikuti terus episode-episode luar biasa dari Kamis Malam. Betul gitu ya. Nah, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini, Mas Tori. Yes, selamat malam untuk Mbak Iren. Selamat malam. Halo, selamat malam. Mas Tori dan Mas Riko. Ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Iren gimana kabarnya? Puji Tuhan. Oke. Nah, Iren ini salah satu bisa dibilang netizen lah ya, yang akhirnya udah nonton beberapa episode Kamis Malam ya, Ren ya. Oke. Dan juga akhirnya mau membagikan ceritanya di DM awalnya. Kemudian kita sedikit kurasi dan ternyata ceritanya sangat menarik ya. Sangat menarik karena beberapa, kalau misalnya kalian cukup bosan dengan penampakan atau suara, bener. kali ini mungkin sedikit berbeda karena ada beberapa orang di dunia ini yang ternyata mengalami itu. Betul. Jadi di mana ada satu kejadian di mana mungkin dia kembali ke masa lalu atau lalu. berkunjung ke masa depan. Ya, betul. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung aja mau dengerin ceritanya Iren ya. Nah, dari sini mungkin kalian bisa menyiapkan segala sesuatu yang untuk disiapkan. Siapkan segala sesuatunya untuk kalian mendengarkan dan menyimak kisah dari Mbak Iren pada malam hari ini. Kalian mungkin sendiri, tapi bisa saja kalian tidak benar-benar sendiri. Oke, langsung saja Mbak Iren, silahkan bercerita. Oke. Ceritanya mulai dari mana nih, Ren? Oke, ini ceritanya mulai dari aku SMP. SMP. Wow, SMP berapa kelas itu? 2. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Aku lulus SMP itu tahun 2014-2015an. Udah lama banget Ya, gitu. mungkin lama kurang ya. lebih 2013-an mungkin ya. Iya. Kelas 2 kan? Kelas 2, Oke. kelas 2. Nah, saat itu ada study tour yang diadakan oleh salah satu SMP di Kota Madiun. Oke. Dan itu kita pergi ke Bali. Oh, Oke. Bali. Oke. Nah, pada saat itu aku dan teman-teman nggak pernah terfikirkan akan terjadi hal seperti ini. Jadi, Karena kita kalau misalnya ngomongin study tour ke Bali kan otomatis pikiran kita dari awal Have fun. berangkat kan have fun, Ya. seneng-seneng. Pokoknya di sana tuh benar-benar kita melepaskan pikiran di sekolah untuk betul. bisa berlibur gitu-gitu ya. bener. Oke, lanjut. tapi ternyata itu semua zong, Mas Tori ya. Oh, Zong. Jadi di hari pertama kita bermalam di sebuah hotel, nah itu tidak terjadi apa-apa. Tapi paginya ada 5 orang termasuk aku yang mengalami suatu hal yang buruk. oke. Nah di situ kami berlima raib uangnya. Oh, hilang. hilang. Uangnya hilang. Kehilangan uang. Kehilangan uang. Kehilangan uang yang totalnya hampir 2 juta rupiah. Wow. Oke. Lumayan. Tapi hilangnya ini nggak bisa dinalar. Karena apa? Satu kamar itu isinya 4 orang. Oke. Nah, dari kamarku dan kamar depan itu jaraknya cuma 2 langkah. Oke. Ya. Cuma 2 langkah. Dan yang kehilangan itu 5 orang. 2 orang di kamarku dan 3 orang di kamar depan. Oh, beda kamar Beda berarti. kamar, Oke, beda oke. kamar. Nah, kok bisa tahu hilangnya gimana? Jadi ceritanya gini. Pas pagi hari, kami berempat yang ada di kamarku jalanlah ke depan. Ke depan hotel. Ke kamar depan, ke kamar depan. depan. Sorry, di mana ini letaknya? Denpasar? Iya, di Kute? Denpasar. Denpasar, oke. Denpasar. Nah, jalan kan ke depan biasalah, kan namanya juga bocil ya, Oke. main ke sana, main ke Iya, sana. iya. Mainlah ke depan, mau foto-foto. Nah, pada saat itu ada salah satu temanku nyeletuk, baterai kamera ada di tasmu Ren. Langsung kan aku ngambil tuh. Sorry, itu jam berapa berarti? Pagi bangun tidur. Pagi. Karena kan baru semalam nyampe kan. Oke, jadi ini mungkin hari berikutnya setelah kamu nyampe ke Bali ya? Iya. Oke. Baterai kamera kan di tasmu Ren. Aku ambil kan tuh. Karena pikirku cuma 2 langkah dari
kamarnya itu, aku jalankan ke depan. Oke. Aku ambil di sling bag, baterai ada, tapi dompet itu udah nggak bentuk kayak dompet lagi. Maksudnya? Jadi dompet itu berantakan, semua kartu-kartu isinya keluar, tapi anehnya di situ laptop, kamera, di situ ada 2 laptop nggak hilang, Aku merinding. nggak hilang. Pikiranku udah kemana-mana Serius. soalnya. Kamu baru ngomong gitu, aku membayangkan bagaimana berantakannya si dompet ini. Udah keluar semua. Betul, kartu. Keluar betul. semua, keluar Heeh. semua. Oke, oke. keluar semua. Tapi laptop nggak hilang. Nggak laptop, Nah, iya, nggak iya. hilang. Heeh. Padahal laptop itu posisinya di atas kasur pas, Hmm. kamera di deket TV. Jadi kalau semisal ada orang yang berniat nyuri, itu kan nyuri kan yang gampang-gampang aja gitu Iya, loh. dan apa namanya, ngapain tanggung-tanggung gitu Ya, kalau yang betul, ambil betul. gitu ya. Heeh. Nah akhirnya kan aku teriakan, uangku hilang, kalian dia juga nggak? Gitu kan. Terus dicek semua tuh, ternyata totalnya 5 orang termasuk aku. Nah totalnya kan hampir 2 juta. Pada saat itu aku nggak merasa terlalu nggak kehilangan banget, karena setelah itu aku masih dikasih sangu sama orang tua aku kan. Oke. Nah, iya. habis itu yang 4 orang ini karena mereka udah nggak ada sangu lagi, mereka tuh mikir, uang ini mana sih, uangku kemana sih, kok bisa hilang? Padahal anehnya lagi, yang aku kamar kunjungi tadi pagi, itu mereka nggak ada keluar kamar sekalipun. Oke. Jadi kan aneh gitu. Aneh, Oke, Kok oke. bisa lima orang sekaligus gitu? Dan 5 orang itu dari kamarmu 2 orang, di depan 3. Tiga. di depan 3 orang. Iya. Dan di depan kamarmu itu belum ada yang keluar kamar. Belum sama sekali. Jam berapa itu berarti? Pagi. Jamnya. Jam 6, setengah 6, jam 6 Oh, gitu. memang masih terlelap mungkin ya, jam-jam segitu mungkin ya. Pagi. Karena kan ada jadwal tur kemana lagi gitu kan. Iya, iya. Biasa kan ciwi-ciwi kayak oke. gitu. Nah setelah tadi tur berlalu, yang 4 ini gak ikhlas duitnya hilang. Ya sebenarnya masih kepikiran sih mas. Iya juga panik juga lah ya, usia Oke. segitu kehilangan uang yang cukup banyak dan posisi di Bali jauh dari orang tua. Nah, Berarti posisi kamu udah pulang nih. Udah pulang. Udah pulang. Oke, Sebenarnya oke. aku udah nggak mikirin lagi. Toh namanya juga belum rezeki. Tapi Ya. si 4 ini kayak masih kepikiran kok bisa hilang. Padahal aku nggak keluar kamar. Si 3 yang di depan kamarku tadi. Oke. Kok bisa hilang? Aku penasaran. Nah sebenarnya waktu study tour itu guru-guru juga nggak diam. Oke. Iya. Apalagi ada salah satu guru itu kan orang pintar. Oke. Minta bantuan sama orang pintar di Bali karena menurut mereka juga aneh banget kok bisa Iya, hilang iya, gitu iya. kan. Jadi diusut lah ya. Ya benar. Ya sekaligus bentuk tanggung jawab Iya, guru ya. benar. Nah setelah itu karena nggak menemukan jawaban, setelah beberapa minggu setelah dari study tour, si 4 orang ini berinisiatif untuk datang ke orang pintar. Oke. Ke dukun gitu-gitu ya. Ya ke orang pintar. Nah salah satunya itu orang pintarnya adalah kakek dari adik kelas kita. Kakek dari Udah paham Itu kan? posisi udah pulang ke Madiun ya? Sudah Oke, berminggu-minggu. oke. Nah, pada saat itu kita datang kan, aku juga diajak sekalian. Sebenarnya aku nggak ada niat untuk, ayo tanya ke ini yo, gini enggak. Aku cuma diajak. Nah, setelah sampai ke sana, di ruangan si kakek itu full kejawen. Oke. Oke. Ada ayat-ayat Arab, ada sesajen dan lain sebagainya. Iya. Nah, fokusku di sini adalah aku ikut temanku, bukan aku ingin menjadi perantara dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi anehnya si kakek ini menunjuk aku sebagai perantara. Wow. Padahal orang 5 ini yang non muslim itu cuma anakku doang. Aku sempat bilang ke kakeknya, "Loh Mbah, kan aku Kristen, kan aku nggak bisa ngikutin mantra-mantra ataupun ngikutin doanya jenengan." Wah, aku iya, bilang iya. seperti itu. Oke. Nah, tapi anehnya mbahnya itu tetap nunjuk aku, kakeknya itu. Mungkin karena dia juga punya keahlian khusus, dia Mungkin. menilai kamu lebih dari yang lain dan berpotensi untuk menjadi perantara, mungkin terlepas Mungkin, apapun iya, itu kepercayaannya terlepas- ya. Iya, betul, betul banget. iya. Nah, sebelum datang ke kakek ini, aku sempat mimpi selama berhari-hari. Oke. Itu mimpi di SMP ku. Aku mimpi di situ ada upacara gede. Upacara di sekolah. Iya, upacara gede di lapangan sekolah. Orangnya hitam semua, Wow. wajahnya datar. Serius? Serius. Anjing. Bisa kalian bayangkan ya teman-teman. Bahkan nggak punya bola mata. Ih, Wah, merinding. Serius. Di situ peranku di dalam mimpiku itu selama berhari-hari, aku lari
keliling lapangan, keliling alun-alun, mengejar salah satu namanya Wahyu. Dan aku waktu itu nggak sempet kepikiran Wahyu itu siapa, aku nggak tahu. Pokoknya di mimpiku selama berhari-hari Wahyu. Dan Dengan- kenapa kamu mengejar dia di mimpi? Aku nggak tahu. Yes, pokoknya kamu ngejar. Ya kan kita nggak Iya. bisa mengendalikan mimpi lah. Iya, ya. iya. Dan itu posisi berarti setelah kamu ke Madiun pulang beberapa hari sebelum kamu datang ke Orang Pintar, berarti kamu sudah mengalami mimpi itu berhari-hari. Iya, Dan itu sama, beruntun. sama, Mimpinya sama. selalu Oh. sama. Sama persis ya. Selalu sama. Sampai aku hafal. Selalu sama. Setelah itu, setelah aku mimpi itu kan datang ke kakek yang tadi aku bilang. Ah, Nah, kakek udah milih aku kan, si kakeknya itu. Hmm. Aku disuruh duduk nih, berdua. Kakeknya sebelah kiri, aku sebelah kanan. Nah, di posisi duduk itu tanganku gini, satunya gini. Nah, di tanganku yang sebelah ini itu suruh menggenggam bunga mawar sama bunga kenanga. Oke. Nah, si kakek cuma berpesan, kamu suruh fokus aja, jangan pikiranmu kemana-mana, nggak usah. Nah, yang lebih aku bikin merinding lagi, waktu aku mencoba fokus, ternyata mantra-mantra yang diucapkan dari mulut si kakek itu adalah mimpi yang aku mimpikan selama berhari-hari. Apa yang diucapkan? Salah satunya Wahyu itu. Gila. Enggak, ini cukup ngeri ya menurutku karena di mimpi kamu mimpi kan, mimpi waktu kamu mimpi dan di keadaan nyata si kakek tahu mimpimu, seakan-akan gitulah ya. Iya. Nah, di sini juga mungkin teman-teman bisa bayangin sendirilah ya gimana posisi pada waktu kelas 2 SMP kehilangan uang di Bali, terus Iya. sampai mimpi berhari-hari yang sama, bahkan ada suatu upacara besar di sekolahan dan itu isinya orang datar. Kan bisa berfantasi dan mengimajinasikan jika itu terjadi di kalian kan itu juga salah satu hal yang cukup mengerikan. Nah, mungkin Berarti secara nggak langsung kakek tahu dong kamu sebelumnya mimpi itu. Iya. mungkin gitu Wow. Mas Yeri. Mungkin Iya, gitu. aku sepakat, Oke. mungkin aku sepakat. Nah, lanjut nih ya. Setelah itu kan kakek nyebutin Wahyu gitu. Nah, yang aku rasakan badan aku tuh ada yang keluar. Ada yang keluar dari badan aku. Semacam apa? Aku nggak tahu roh atau sukma, aku nggak paham pada saat itu. Tapi yang jelas kayak ada yang tarik sekenceng-kencengnya, habis itu langsung kayak kesetrum gitu, geter. Wow. Lama banget. Nah, itu lama banget, ada sekitar 5 sampai 10 menit. Oke. Gitu terus. Gitu terus kan. Nah, setelah prosesnya selesai, si kakek itu berpesan, bunga yang tadi di tangan aku harus ditaruh tengkuk kalau kamu mau tidur. Kalau kamu ngantuk aja. Anjing, itu berarti ada pesan yang harus ada apa ya? Amanah. yang harus Iya. dilakukan ya. Amanah harus diemban. Nah, udah kan selesai dari si kakek itu pulang. Nah, si 4 temanku ini berharap semua ke aku. Oh. Minta tolong dong, ayo dong nanti dilihatin ya gini biar aku tahu siapa yang nyuri. Berharap kan. Karena kamu dijadikan sebagai mediator itu Iya, tadi ya. iya, betul. benar. Nah, setelah pulang, aku ingat pesan kakek tadi. Bunganya ditaruh tengkuk kalau aku ngantuk. Terus sebelum itu harus ke ruangan gelap, entah kamar mandi, entah kamar, yang penting gelap, harus bilang ucapan. Nah, ucapannya Macam mantra kah? enggak, ini pakai bahasa Jawa aja. Oke. Itu bilang ini. Sedulurku tuwa, tulungono putu-putumu iki. Gitu. Wow. Saya merinding merinding. aku, sumpah merinding pola. Saya merinding. Oke. Ruangan gelap macam apa yang akhirnya kamu singgahi untuk mengucapkan itu? Aku pilih kamarku sendiri. Oke, tapi Mbok matiin ya tapi lampunya lampu ya. matiin semua. Nah, karena di usia masih remaja dan aku sangat penasaran, sebelum ngantuk aku cobain. Jadi aku paksakan tidur. Oke. Aku paksakan tidur. Padahal kan pesan mbahnya tadi kan kalau ngantuk aja. Nah, tapi aku mencoba sebelum ngantuk, udah aku cobain tuh. Oke. Udah aku cobain kan. Jadi aku set kamarku jadi gelap. Terus aku bilang pesannya tadi, dulurku tuwa tulungono putu-putumu iki. Habis itu udah kan, bunga yang aku pegang tadi aku taruh amplop, aku taruh ke tengkuk, aku tidur. Tidur belum merem ya? Aku mencoba merem. Oke. Lama-lama larut kan, lama-lama larut. Benar. Nah, setelah itu aku melek, di atas mataku itu banyak banget makhluk-makhluk. Anjing, aku udah merinding sih. Aku penasaran banget Iya, apa yang akan kamu lihat setelah itu gitu. Benar. Itu banyak banget. Aku boleh sebutin ya? Oke, Oke, silakan. silahkan. Ada genderuwo, Ih. ada wewe gombel,
ada kuntilanak. Wow. Itu di atasku semua. Oke. Di atasku semua, ngeringis ngelihat aku semua. Oh, bayangin Mas Tor. Terus di kakiku ada ular. Kakiku dicakari. Gokil, serius. Lanjut. Dan di sebelahku itu ada bayi. Aku nggak tahu itu bayi siapa. Serius? Sumpah demi Allah. Bayi? Bayi. Tapi bayinya itu kayak punya taring gitu loh. Kayak bayi. Oh, bayinya punya taring. Mungkin Bayi kayak, jabang biasanya. Kalau di kisah Tanah Jawa pernah itu benar. bayi jabang namanya kalau nggak salah. Oke. Wow. Bisa kalian bayangin, kalian harus membayangkan bagaimana, karena aku yakin juga Mas Tori juga membayangkan situasi seperti itu tuh. Lanjut dulu aja deh. Oke. Di sini aku berpikiran, oh mungkin ini cobaan untuk aku, siapa tahu yang mencuri. Jadi kayak cobaannya gitu loh Mas. Oke. Cobaan untuk mencari tahu siapa yang nyuri. Jadi aku tetap fokus. Tapi ya gimana ya, namanya juga bocil, diliatin seperti itu. Ya mana bisa fokus, tapi di situ aku bersikeras untuk fokus. Aku harus nemu siapa yang nyuri, aku harus bisa. Oke. Nah, di situ setelah aku merem-melek, aku coba untuk merem terus nih Mas, terus. Nah, kejadian lagi tuh. Aku merem, badanku kayak ada yang ngangkat, terus aku balik lagi. Pas aku ke Bali. Serius? Ajeng. Keren ini. Kamu balik berarti kamu kayak dilempar ke masa lalu ya? Berkunjung ke masa lalu ya? Jadi aku melihat aku di hotel ngapain. Aku melihat saat aku kehilangan uang. Aku melihat teman-temanku yang kebingungan uangnya di mana. Aku melihat situasi hotel. Tapi aku semisal ini ruangan, aku cuma di pojokan diem doang. Oke. Ngeliatin kegiatan teman-teman. Terus. Dan yang kamu lihat bener-bener kejadian yang kamu alami, mulai dari bajunya sama, persis semua ya? Sama. Aku sampai inget celanaku bunga-bunga, biasa kan? Iya. Bunga-bunga Bali gitu. Bali. Kaosnya biru. Sampai mungkin ekspresi kamu seperti apa, kamu bisa lihat itu. Sampai inget. Oke. Detail banget berarti. Lanjut. Nah, itu aku merem terus, aku mencoba meresapi apa yang aku lihat pada saat aku kembali ke masa lampau yang aku di study tour itu. Nah, tapi di pertengahan jalan itu banyak banget godaan Mas. Kayak seakan-akan itu gak memperbolehkan aku untuk tahu siapa yang mencuri. Oh gitu. Nah, pas aku melek karena aku gak tahan, di perutku ada yang duduk. Gimana maksudnya? Itu waktu di alam mimpi atau pas kamu tiduran? Pas aku tiduran kan aku melek tuh. Kan aku melek kan karena aku tuh capek. Maksudnya kan capek dalam artian wah fokusku tuh terganggu. Energimu kekuras. Iya. Terus aku mencoba melek, ternyata di perutku waktu aku tiduran tuh ada yang duduk. Oh. Oke. Ada yang duduk. Yang duduk apa itu? Sosoknya? Genderuwo. Wow. Mantap betul. Mantap ya. Oke. Duduk di situ ada 2. Terus yang di atas itu banyak banget yang terbang Mas. Jadi kayak aku benar-benar diganggu pada saat itu. Banyak pocong. Banyak siluman. Banyak ular. Wow. Bayinya juga bertambah. Bayinya bertambah? Iya, bayinya tambah. Dan itu terbang loh ya? Kayak gak habis pikir gitu. Iya benar. Ada aja, terus akhirnya karena aku dikasih amanah sama teman-temanku, aku coba untuk fokus lagi kan. Aku fokus, aku kembali lagi akhirnya ke kegiatan aku yang di Bali waktu itu. Nah, tapi karena tantangannya itu semakin berat banget, cobaannya itu semakin berat banget, aku diganggunya itu lebih parah lagi. Sampai ke fisik juga, tangan, kaki, dicakar, dipukul dan lain sebagainya. Sampai aku bangun itu sempat memar itu ada 6 di paha. Padahal aku posisi gak jatuh, gak apa. Tiba-tiba memar gitu ya? Iya. Oke. Nah, karena aku gak kuat, uniknya nih, yang aku gak habis pikir, si kakek itu datang. Oh, nah sebenarnya aku nyimpen pertanyaan sih. Pertanyaanku itu, aku mau nanyain kenapa kok kakeknya gak dampingin kamu untuk berkunjung ke sana? Ternyata didampingin ya. Nah, mungkin dia dampingi dari jauh kali ya Mas ya. Soalnya kayak pengen masuk ke mimpinya Iren gitu ya. Benar. Nah, saat itu pas aku balik ke kegiatanku di Bali, tiba-tiba si kakek itu langsung ada di sebelahku. Oke. Langsung ada di sebelahku. Nah, uniknya lagi pas kakek itu di sebelahku, langsung tuh setan-setan yang tadi di atasku yang ganggu aku semua langsung di depannya kakek itu semua. Dan itu
pas di Hotel Bali itu, di ruangan yang aku kehilangan uang. Oh, iya. Langsung Oke. kayak mau musuhan kayak gitu loh. Jadi aku berhadapan-hadapan gitu ya. Ya, aku berdua doang. Aku sama kakek, terus setan-setan yang ganggu aku tadi di depan semua. Terus aku melihat teman-temanku yang jerit lah, yang apa, tapi samar-samar gitu di hotel itu. Intinya di situ vibes-nya udah kacau lah ya. Udah kacau banget. Terus aku mikir, aduh ini kenapa lagi? Nah, ternyata waktu kakeknya itu mau, aku nggak tahu membasmi atau kenapa, pokoknya intinya kakeknya itu suruh yang ganggu aku tuh pergi. Biar anak ini tuh fokus sampai ngelanjutin titik akhir gitu. Iya, oke. Karena misimu memang kamu pengen tahu nih siapa sih dan belum ambil. selesai Ya. gitu kan. Benar. Nah, pada saat kakeknya bilang itu, tiba-tiba ada Algojo 2. Algojo. Iya, Algojo. Tahu kan Lanjut. bentuknya? Algojo 2 pakai jubah hitam, nggak ada mukanya, sambil bawa kayak mau cambuk gitu loh. Oh ya. Itu 2 ngelarang aku untuk tahu siapa yang nyuri. Wow. Ini yang jadi pertanyaan mendasarku dari tadi, kenapa kok sampai sebegitu ribetnya itu? Kenapa? Mungkin dijelaskan lah ya nanti, atau mungkin ya Mas Tari juga punya sudut pandang, atau mungkin jawaban yang lain aku juga punya sudut pandang, tapi sekarang mungkin diceritakan sampai selesai dulu aja. Nah, setelah Algojo datang, aku nggak tahu gimana cara kakek itu membasmi mereka semua. Pada akhirnya itu cahaya tuh putih banget, bener-bener putih, sangat putih sampai ulap banget. Terus kakeknya bilang, wes ya, cah iki kesel. Wis duduan ae sapa sing nyolong. Gitu. Wow. Itu yang bilang Kakek ya. Bilang ke aku dan bilang ke semua yang ganggu aku. Kayak itu tadi, wes cukup, cah iki kesel. Nang duduan ae sapa sing nyolong. Algojo yang tadi langsung buka gerbang. Serius sumpah demi Allah, aku merinding. Oh demi Allah loh teman-teman. Langsung buka gerbang, terus mempersilahkan dengan cambuknya gitu. Ternyata yang nyuri itu temanku sendiri. Tapi di situ temanku pakai kebaya warna ungu dan warna putih. Oh merinding aku. Bajila. Dari tadi kok saya merinding terus nih. Oke lanjut. Akhirnya ketahuan nih siapa yang Ketahuan. Dan setelah itu, besoknya waktu sekolah beberapa hari setelah aku mimpi seperti itu. Oke, berarti itu udah selesai ya? Udah ketahuan nih. Udah ketahuan. Tahu nggak mereka berdua bibirnya langsung jeder. Maksudnya? Aku nggak tahu itu akibat atau apa. Pokoknya Oh setelah 2 orang yang nyuri. 2 orang yang nyuri. Oke. Cewek semua. Oh cewek. Wow. Pakai kebaya ungu dan putih. Dan setelah aku tahu beberapa hari kemudian 2 orang itu bibirnya jeder. Jeder itu maksudnya terluka apa gimana? Mungkin bisa Bengkak. bengkak. Iya, bengkak. Kayak ke sengat lebah gitu ya. Tapi lebih gede banget. Serius itu? Iya. Berarti mungkin cerita ini juga cukup melekat ya di angkatan atau mungkin di sekolahmu. Iya. Mungkin juga turun-temurun cerita ini. Iya kan? Maksudnya pasti momen itu menjadi satu hal yang pada waktu itu akan diceritakan sama teman-temanmu waktu itu. Ditambah lagi bisa aja adik-adik kelasmu akan terus membicarakan itu karena itu momen yang cukup menyita logika dan menjadi perbincangan. Hangat, selalu hangat mungkin. Lagi lanjut. Oke. Nah setelah itu kan aku tahu tuh kebaya putih dan kebaya ungu. Terus aku juga dikasih gambaran mereka itu ternyata nyurinya lewat balkon. Jadi balkon hotel? Iya. Jadi kan kamar anak-anak itu kan di lantai atas. Dan setiap kamar itu punya balkon. Jadi dia loncat antara balkon satu dan balkon lain. Weh. Cewek itu. Kok bisa gitu ya? Iya. Aku nggak tahu. Maksudku ini cerita emang beneran loh ya teman-teman, dan Mbak Iren berani bersumpah demi Allah dia sampai menyangkut Tuhan dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Ya kembali lagi kepada kalian mau percaya atau tidak, tapi yang jelas Mbak Iren sudah berani bersumpah dan cerita ini bukan rekayasa dan ini tidak settingan. Oke, lanjut. Dan sekali lagi memang ini pengalamannya Mbak Iren gitu. Betul. Kan. Ya. Terus lanjut. Setelah itu kan dikasih tahu gambaran tuh yang tadi aku bilang, ternyata dia itu mencurinya lewat balkon. Lewat balkon. Nah, tapi detailnya seperti apa aku nggak dikasih gambaran nih sama kakeknya. Lewat balkon, dia lompat satu balkon ke balkon yang lain, dia mengincar dan dia ternyata gampang memanipulasi. Dalam artian dia itu pinter untuk mengalihkan fokusnya anak-anak.
Jadi dialihkan fokusnya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, dan dia itu ternyata punya kecepatan tersendiri. Ya sekarang dibayangin deh, cewek lompat balkon. Secepat itu emang bisa, dan itu hilangnya pagi loh. Berarti itu kayak mungkin temanmu cewek ini melakukannya tidak dengan kemampuannya sendiri. Ya. Ada sesuatu yang mendukung dia untuk melakukan itu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Ya mungkin ini salah satu konsekuensi ya mungkin karena dia juga menggunakan makhluk-makhluk halus dalam melakukan suatu pencurian. Iya. Aku nyimpulin sih Mas Tor di sini kenapa seperti itu karena aku dari tadi dengerin itu Mbak Iren ini di mimpi itu untuk mengetahui dua orang ini tuh sangat sulit banget. Nah untuk ketemu ini melewati ketemu gendruwo, ketemu pocong, kuntilanak dan lain sebagainya ya ternyata memang seperti itu. Dan itu kalau bibirnya sampai jeder ya akhirnya aku jadi percaya bahwa mungkin ini salah satu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan kan meminta kepada selain Tuhan kan juga seperti itu. Iya, karena ya kalau di ada konsekuensinya. Kalau di keyakinan saya atau mungkin Enrico sebagai seorang muslim, kalau di kita mungkin hampir sama seperti karma ya, tapi mungkin kita lebih ke sebab akibat. Pembalasan dari Allah. Tapi apa ya? Maksudnya ketika kita udah tahu hukum itu berlaku, ditambah lagi dia mempergunakan hal-hal seperti itu untuk melakukan kejahatannya, kemudian akhirnya dia ada akibatnya bibirnya sampai bengkak dan lain-lain, itu tuh kayaknya sangat make sense sih. Benar. Sense. Karena dia mempergunakan energi gaib lah ya. Mantap betul. Sepakat aku Mas Tori. Jadi memang ya itu konsekuensi yang harus ditanggung ketika kalian jahat lah ya, mempergunakan hal-hal yang gaib untuk melakukan tindak kejahatan, ya itu rasakan sendirilah akibatnya. Iya, ini juga mungkin bisa jadikan pelajaran teman-teman buat kalian. Mungkin kalian bisa memetik sendiri apa yang bisa diambil dari kisah Mbak Iren tentang berkunjungnya ke masa lalu dan bertemu makhluk halus sampai temennya ternyata juga meminta pertolongan terhadap mereka. Ya, karena aku sebenarnya tertariknya time traveler itu sih. Sama. Keren aja ya rasanya. Iya, karena bayangin kita bisa berkunjung ke masa lalu. Iya, dan kita ngelihat diri kita sendiri gitu loh. Kita ngelihat diri kita sendiri melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan. Kemudian kayak ya kita bisa melihat masa lalu kan hitungannya. Benar. Itu keren sih. Keren banget. Oke, kalau aku mungkin deskripsinya bukan time traveler sih Mas, tapi lebih ke sukmaku yang dibawa kepada kegiatan pada saat itu. Ya, tapi paling enggak kan kamu bisa melihat masa lalu gitu. Iya loh. sih. Iya. Seperti itu. Cukup menarik dan aku rasa Mas Tori pengen. Ya belum siap mungkin ya kalau sekarang ya. Oke. Ren, berarti itu ya. Itu udah selesai ya. Akhirnya gimana? Oh ya, itu endingnya gimana akhirnya? Temanmu akhirnya disidang kah atau gimana? Enggak. Dan ini kan 5 orang termasuk aku, cuma pengen tahu aja gitu. Oh alah. Iya, pengen tahu aja. Soalnya tadi fantasiku udah mengarah ke mungkin dia dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya. Iya. Tapi cukup ekstrim ketika kamu dengan alasan pengen tahu aja harus melakukan hal-hal se-ekstrim itu, di mana kamu harus melalui fase di mana kamu melihat barang-barang halus seperti itu, kamu sampai dicakar, kamu sampai dipukul, kamu sampai diganggu gitu kan. Maksudnya kalau hanya dengan alasan ingin tahu aja gitu. Kecuali kalau memang Iren dan teman-temannya ini pengen kayak apa ya minta pertanggungjawaban ke si temennya ini atau gimana. Ya tapi mungkin itu kayak mungkin menjawab rasa penasarannya Iren dan teman-temannya ya. Aku lebih ke rasa penasaran siapa sih. Tapi mungkin, emang caranya seperti itu kali ya. Tapi setelah itu kamu gimana? Maksudnya dari temanmu ini apakah memang ada konsekuensi sosial yang harus ditanggung, kayak misalnya dia dikucilkan di lingkungan sekolah atau gimana? Iya. Jelas ya itu mungkin biasa. Itu udah lumrah lah seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Ada pengalaman lain nggak? Maksudnya yang lebih ekstrim lagi atau mungkin berkaitan dengan kematian kayak gitu? Oh iya, pernah. Dan itu nggak lama sih, waktu aku seumuran sekarang ini. Hah? Kapan? Bulan tahun lalu, tapi nggak terlalu. Di 2020 Iya, 2020. Tapi nggak awal banget. Waktu corona. Ya. Oke. Coba gimana? Jadi ceritanya ada salah satu jemaat gereja yang sedang sakit parah.
Oke. Ini informasi ya. Jadi Iren ini seorang Nasrani yang cukup taat dan dia pastinya punya apa ya, culture atau kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan di kepercayaannya dia gitu ya. Benar. Lanjut. Ada salah satu jemaat itu sakit parah. Ya, yang sakit ini suaminya. Oke. Nah, ibunya ini kebetulan sering banget doa di rumahku. Jadi kalau di Muslim mungkin ada pengajian kali pengajian rutin gitu. Nah, kebetulan rumahku itu selalu dipakai untuk doa keluarga rutin. Lingkungan kayak gitu. Nah, ibunya ini selalu setiap Selasa doa ke rumahku dan si anaknya ini kebetulan muridku dari sekolah minggu. Kalau di Islam mungkin TPA kali ya. Berarti anaknya masih kecil gitu. Anaknya 2, gede sama kecil, yang kecil jadi muridku. Oke. Nah, suaminya kan sakit, itu sakitnya lama banget. Nah, pada saat itu orang-orang gereja kebetulan ngajak aku juga untuk melakukan doa penyembuhan. Doa penyembuhan itu bukan berarti didoain langsung sembuh tuh enggak. Itu maksudnya doa bareng-bareng meminta kesembuhan kepada Tuhan supaya dijamah lebih baik lagi. Nah, karena kondisinya itu nggak mumpuni dan apalagi corona kan nggak mungkin tuh orang 10 masuk bareng-bareng. Nah, akhirnya orang-orang yang penting kalau di Islam tuh kayak ustadz gitu loh. Tapi di aku pendeta dan gembala kalau namanya. Itu yang masuk dan aku cuma nunggu di luar. Nah, tapi ada salah satu temanku namanya Kak Nita, ini sebut aja nggak apa-apa ya? Itu manggil aku, "Ren, coba deh kesini. Kalau semisal tambahan doa lagi kan siapa tahu doanya manjur." Tambah orang maksudnya, tambah orang buat intinya doa. Semakin banyak orang yang mendoakan kan semakin tambah orang kan manjur. Aku bilang, "Kak, aku nggak tega. Memang aku tuh nggak tegaan. Kak, aku nggak tega, apalagi tuh nafasnya udah." Orang yang sakit ada di situ juga berarti? Iya, ada di situ juga. Berarti tidak di rumah sakit, di rumah? Di rumah sakit itu. Itu di rumah sakit. Di rumah sakit, jadi berkunjung ke rumah sakit. Itu benar-benar nafasnya udah hampir sedikit banget. Terus akhirnya kan aku mau nggak mau, akhirnya aku cuma, "Kak, aku sebentar aja ya, nggak usah ikut prosesi doanya sampai selesai." Aku bilang Kak Anita gitu. "Yaudah, apa penting masuk aja, penting kamu udah tahu, udah lihat kondisinya, terus kamu doain di luar gak apa-apa." Ini aku lihat, terus aku benar-benar nggak kuat. Karena aku gak tegaan lagi, soalnya aku bayangin bapakku juga. Kita seumuran kan. So gak kuat. Habis itu mereka berdoa, selesai kan prosesinya. Setelah itu pulang, aku tidur siang. Nah, yang aku gak habis pikir tuh waktu tidur siang, aku mimpi si bapak ini gandeng aku. Itu ngajak aku jalan jauh. Bapak yang sakit ya ini? Iya, bapak yang sakit. Ini jalannya jauh banget. Nah, tapi jalannya ini tuh cahayanya tuh gelap, abu-abu gitu loh. Terus banyak banget yang minta tolong. Lanjut. Iya. Kaget aku. Tolong. Sambil tangan tuh gini-gini semua. Jadi semisal kayak bayangin lorong. Bayangin lorong itu cahayanya gelap abu-abu gitu. Terus banyak banget tangan-tangan dari sisi kiri dan kanan itu menjulur keluar. Tolong. Itu di kiri kanan jalanmu? Iya, kiri kanan aku nganter bapaknya itu. Aku nggak tahu itu dibawa kemana. Bayangin loh teman-teman, kalian biasa kalau jalan-jalan mungkin pemandangan kanan kiri, tumbuhan, bunga dan lain sebagainya. Ini tangan dan minta tolong loh. Oke, lanjut. Nah, setelah itu jalan jauh, terus aku tanya, "Pak, ini kok nggak ada ujungnya sih?" Bapaknya bilang, "Sih iya, tunggu sebentar. Mungkin ini lama, tapi kamu akan suka." Wow, dijanjikan seperti itu ya? Iya. Ini akan lama tapi kamu akan suka. Aku mikir, duh, ini suka dalam hal apa? Posisi kan jalannya kan serem banget seperti itu. Gambarannya gimana? Di hutan kah? Enggak, bayangin aja, lorong gelap, cahayanya abu-abu, banyak banget tangan yang menjulur. Udah, itu nggak tahu di hutan di mana, bayangin lorong aja. Dan itu minta tolong ya semuanya? Minta tolong semuanya. Ini kedua kalinya saya mendengar permintaan tolong setelah Mas Aput. Iya. Oke, lanjut. Benar. Minta tolong semuanya. Setelah itu ternyata sampai ujung tuh. Ujungnya itu tahu savana? Tahu. Savana. Tahu savana, tapi cahayanya itu putih banget. Ini ganti putih ya? Ganti putih. Oke. Terus ada gerbang. Jadi bentuknya tuh kayak salah satu kampus di Madiun yang bentuknya kayak Italia gitu loh. Yang gede banget. Yang gede itu bentuknya seperti itu gerbangnya. Megah gitu ya? Megah banget. Tapi cuma sampai pintunya doang. Setelah itu bapaknya bilang, "Udah ya, kamu sampai sini aja nganter aku. Aku titip ibu, istrinya.
aku titip Nino anaknya, Oke. kamu ajarin ya sekolah minggu yang rajin, biar dia itu gak kayak aku. Dia aku sampai mau nangis. Fantasiku udah kemana-mana ini. Oke, lanjut. Aku titip anakku yang cewek juga, semisal dia pelayanan ada kendalanya kamu bantu dia kayak gitu, dititipin. Ya Terus Allah. aku langsung bangun, ternyata orangnya udah nggak ada. Detik itu juga. Kamu mengantarkan ya itu berarti kepergian untuk yang terakhir kali. Aku nggak tahu itu menyebutnya mengantar atau enggak, cuma aku mikirnya oh ini mungkin Tuhan nitipin pesen kali ya buat keluarganya lewat aku kayak gitu. Aku mending sampai oven ini. Gitu. Terus aku bangun tidur, Gila. cek WhatsApp. Itu siang loh padahal ya. Siang, itu siang. Aku bangun tidur, cek WhatsApp, ternyata si bapak ini udah nggak Berpulang. ada. Sudah berpulang. Wow. Udah berpulang. Nah, terus kan, ya mau nggak mau kan, aku kaget juga gitu loh. Iya, Kok bisa? Otomatis aku langsung cerita ke ibuku. Ya udah, itu mungkin Tuhan nitipin pesan lewat kamu. Sekarang kamu ikut toh prosesi pemakaman dari awal sampai selesai. Oke. Aku ikut kan tuh. Wah, aku langsung nangis hebat. Nggak tahu kenapa, aku dapat feel banget di situ. Ngerasain sedihnya tuh sedih banget. Iya. Nah, waktu doa penghiburan, Oke. doa Jadi, penghiburan, maaf sebelumnya kan Iya. aku juga nggak tahu, mungkin juga kita sekadar sharing di sini. Jadi doa di kepercayaanmu itu ada bermacam-macam. Maksudku namanya ada mungkin penghiburan, kesedihan gitu. enggak. Jadi gini, doa penghiburan itu semacam mengikhlaskan bahwa dia sudah pulang ke rumah yang lebih tepat. Seperti itu. Daripada dia menderita. Ya, itu namanya doa penghiburan. Jadi yang ditinggalkan harus memang Ikhlas lah ya, pulang, harus merelakan. ikhlas Oke. gitu. Ren, aku juga penasaran gini. Ya seperti yang tadi dibilang sama Enrico ya, seolah-olah kamu memang di momen itu kamu mengantarkan kepergian beliau gitu. Sebenarnya sedekat apa sih kamu sama beliau sampai kamu akhirnya mendapatkan momen itu? Iya sih, benar-benar. Ya, maksudnya kamu sebelumnya kamu apakah sering sekali dekat sekali dengan beliau atau mungkin sering berkegiatan apa gitu-gitu, dan mungkin beliau sama kamu akrab sekali atau gimana? Enggak, sama sekali nggak ada kontak. Dan beliau ini sakitnya sudah lama banget dan nggak bisa berdiri. Jadi dia udah nggak bisa ke gereja. Aku tahu kisah beliau ini dari istrinya. Kan istrinya setiap Selasa kan doa ke rumah. Jadi cerita, minta bantuan doa supaya diberi kesembuhan. iya diberi kesembuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, bisa menerima Tuhan. Jadi kan sedikit banyak kan aku tahu kisah dari beliau. Oke. Entah si bapak ini. Jadi aku sama sekali nggak kenal, sama sekali nggak pernah kontak sama bapak ini. Nah, waktu doa penghiburan itu aku nangis sekejer-kejernya, nggak tahu kenapa aku sedih banget. Habis itu aku ikut nganter ke pemakamannya. Nah, itu kan jalannya beriringan. Si Nino yang jadi muridku sekolah minggu itu jalan sambil bawa foto bapaknya. Oh ya. Foto bapaknya kan tuh. Dia berdiri terus jalan. Habis itu sampai di lubang kubur, di liang kuburnya itu, si Nino itu berdiri sambil pegang figura terus. Tahu nggak apa yang aku lihat? Ya mungkin ini mujizat dari Tuhan. Aku nggak memaksa kalian percaya juga. Oke. Foto bapaknya tadi tersenyum keluar air mata. Itu Gila. real atau bayangan kamu aja gitu? Real. Serius, berarti basah dong itu fotonya. Aku langsung bilang ke istrinya. Istrinya nggak terima, dalam arti nggak terima itu kan dia kalau sedang sedih. Iya, Terus iya. aku menyampaikan titipan-titipan pesan dari suaminya. Ya kan suamiku udah mati gini, kok bisa kamu, kok nggak aku gitu. Iya, Paham. Makanya dari tadi aku tuh mikirnya kenapa nggak keluarganya yang mendapatkan momen itu, mulai dari Betul. mimpi, mulai dari ngelihat fotonya nangis kayak gitu-gitu. Tapi mungkin ada keterkaitan sama cerita di Bali, Mas Tori. Karena kan Mbak Iren ini oleh Mbah Dukun tadi, ya kita sebut Mbah Dukun ya tadi, itu kan yang jadi wadah juga Mbak Iren. Oke. Padahal kan beda kepercayaan. Iya. Mungkin karena Mbak Iren ini diberi ya karunia itu tadi lah ya, anugerah. Oke, lanjut. Nah setelah itu aku bilang ke Bume nggak terima, kenapa nggak aku aja, kan aku istrinya. Oke. Aku nggak meneruskan pembicaraanku karena aku tahu dia sedang kalut. Sedih, ya betul. Ya aku cuma peluk dia, bilang sudah sabar ya Bu, Bapak sudah gini. Setelah itu aku pulang, aku mimpi lagi sekali lagi. Terima kasih ya. Anjing, serius. Serius.
Betul. Wow. Berterima Itu kasih loh. Berterima kasih. Iya. Apa penggambarannya seperti apa? Maksudnya tempatnya di mana beliau Tempatnya nggak ada cahaya full Ya di cahaya. ruang kosong ya. Kayak ruang kosong gitu loh. Oke, keren. Cahaya putih terus dia jalan. Makasih ya. Gitu aja. Gitu aja. Wow. Mulai saat detik itu aku nggak mau lagi diajak doa penyembuhan. Karena bukan aku menolak, tapi karena aku nggak tega. Betul, paham aku. Dan aku nggak kuat untuk merasakan kesedihan yang sama. Iya, gitu. benar. Apalagi lebih jauhnya sampai di mimpi, mungkin tadi mengantar ke gerbang hingga akhirnya berterima kasih. Itu menurutku juga gokil karena narsum yang memiliki cerita seperti ini hanya Mbak Iren loh, Mas Tori. Iya. Sebelumnya kan memang belum ada teman-teman kalau memang ngikuti episode-episode kami kan untuk cerita-cerita tentang mimpi dan lain sebagainya dititipi pesan. Ini kan juga baru Mbak Iren ini dan kalau mimpi mungkin ada beberapa. Kalau mimpi ada beberapa. Ada beberapa, cuman sorry. Yang bener-bener mungkin punya firasat akan datangnya kematian gitu ya. Iya benar. Atau itu, mungkin yang juga minta logika loh ya ini. Iya. Itu Iren yang pertama gitu loh. Nah setelah itu beberapa hari kemudian si istrinya langsung kontak WA aku. Mbak maaf ya kemarin aku kayak gini. Terus gimana bapak titip apa aja? Aku ceritain semua. Langsung tuh nangis pecah sejadi-jadinya. Oh iya. Iya karena yang aku tahu si ibu ini memang sayang banget sama suaminya. Dan suaminya ini sangat disayangkan itu karena permintaan terakhir bapak ini adalah pengen ke gereja. Udah itu aja. Oke. Pengen ke gereja tapi dia nggak pernah bisa. Kalau boleh tahu berapa lama sih beliau sakit? Udah bertahun-tahun. Oh udah bertahun-tahun. Udah lama. Cuma bisa tidur doang. Jadi memang permintaan dari beliau ini sebelum pergi memang pengen sekali lagi mungkin untuk terakhir kali ke gereja. Iya ke gereja udah itu aja. Wow. Cukup. Ya, aku ikut ngerasain sih Mas Tor gimana rasanya seperti itu. Terus berdampingan beriringan dengan kesedihan orang-orang tentang pemakaman, tentang liang lahat dan lain sebagainya, doa rintihan kesakitan. Fantasiku langsung ke situ sih dan itu emang ngeri. Makanya tadi Mbak Iren ngomong dia nggak tega, lebih ke nggak tega karena ya itu emang menurutku menyeramkan berada di situasi seperti itu untuk kita sendiri loh ya tentunya. Ya, karena memang berdampingan dengan kesedihan. Itu tadi saya tertarik. Benar. Bayangin kok kita di rumah sakit misalnya ya, itu tuh kayak rumah sakit itu sebenarnya tempat yang paling saya benci sih. Maksudnya di situ vibe-nya emang buat saya pribadi ya negatif, orang sakit, orang merintih, orang meninggal, orang sakaratul maut dan lain-lain. Dan ketika kita masuk ke situasi pemakaman itu tuh kayak itu kayak perpisahan terakhir gitu sebelum kita melepaskan orang yang kita cintai pergi gitu. Pergi. Jadi itu kayak momennya memang ya bisa dibilang nggak enak sih, nggak enak sekali gitu loh. Aku dari kecil karena mungkin lingkungan rumahku juga ya, karena ada salah satu saudara atau mungkin keturunan dari buyut dan lain sebagainya memang suka bermain dengan makhluk halus. Bermain? Ya. Wow. Analoginya bermain. Ya lanjut. Soalnya sempat salah satu kamar aku di rumah itu disewakan buat tempat pesugihan selama 3 hari. Terima kasih sudah sangat terbuka Mbak Iren. Ya. Itu cukup cukup krusial sih ya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman karena di tengah-tengah produksi tim kami yang berada di balik layar mengabarkan dan mendapat informasi bahwa ada cerita Mbak Iren yang itu cukup sensitif. Informasi ini didapatkan oleh salah satu tim kami yang bernama Randy. Randy ini memiliki kemampuan khusus, kemampuan spiritual, sehingga dia menyampaikan kepada Mbak Iren konfirmasi dan ternyata benar. Nah, berhubung ini sensitif, akhirnya kami izin dulu kepada Mbak Iren dan kepada makhluk tersebut untuk kami membagikannya kepada kalian. Setelah kami izin ternyata diperbolehkan. Nah, penasaran kan bagaimana cerita tersebut? Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan podcast. Oke, Mbak Iren, sebenarnya itu relate sih Mas Tori sama yang mau aku tanyain. Jadi dari tadi kok seperti menjadi tempat istimewa, wadah lah kasarnya. Kalau di episode-nya Bella Bonita kan dia wadah yang Nah, mungkin Mbak Iren juga seperti itu. Nah, ini dari kecil atau gimana? Iya, ini dari kecil. Soalnya memang dari keluarga aku beberapa yang memang suka main seperti itu.
Terus untuk sekedar informasi, rumahku pernah salah satu ruangan disewakan untuk tempat pesugihan. Wow. Terus di lantai-lantai rumah itu banyak banget pendeman telur, bunga. Terus rumahku itu pernah disebarin garam. Terus kamar mandi itu banyak banget melati. Terus yang pernah aneh itu waktu aku makan jeruk, itu isinya udah nggak ada. Kayak tinggal ampasnya aja, airnya udah nggak ada. Duh. Airnya udah nggak ada. Iya. Jadi dari kecil memang seperti itu. Nah, Jadi sudah terbiasa. berarti ada dong momen dimana rumah kamu nih dimasukin makhluk-makhluk kayak gitu. Kalau kan rumahku ada 2 nih. Oke. Nah, yang aku dari kecil tinggalin di rumah Rejo Mulyo. Oke. Nah, memang saat itu sudah ada yang pesan ke orang tua aku. Kalau pintu rumahmu itu langsung nembus ke belakang, itu lebih baik dipindah pintunya. Oke, nggak langsung keluar gitu ya. Jadi kan langsung rumahku Rejo Mulyo itu langsung pagar, pintu utama, langsung nembus pintu langsung ke tangga. Itu sebenarnya nggak boleh kata orang Jawa. Oh iya. Itu nggak boleh. Oke, Katanya itu oke. jalan tolnya setan. Wih. Oh. Tapi karena Gokil. ayah aku orang yang taat banget sama gereja dan mamahku percaya dengan hal yang begituan, jadi bertolak belakang. Jadi Oke. dibiarin aja. Biarin. Jadi aku tumbuh dengan gangguan-gangguan. Semisal aku masak mie terus ternyata ada yang nunggu, ada nenek dan lain sebagainya. Sering berarti. Sering banget dulu Gokil. kecil sampai aku SMP. Yang paling ekstrim rumah Nah. kamu sempat dimasukin apa? Nah, yang paling ekstrim di rumah aku Serayu ini pernah dimasukin Lucifer. Wow. Oke, ini buat yang belum tahu, Lucifer ya. Lucifer tuh visualisasinya seperti apa? Nah, jadi kalau di Kristen, Lucifer Oke. itu adalah malaikat yang berkhianat dengan Tuhan. Oh. Dia dijatuhkan ke neraka untuk menjadi pemimpin. Jadi Lucifer ini adalah raja iblis. Oh, berarti gitu. tingkatan setan tertinggi menurut kepercayaanmu ya Lucifer, Lucifer. ini. Iya, atau Wow. nama lainnya Legion. Oh, Nah, apa yang dilakukan Lucifer ini di rumahmu? Nah, aneh menurut saya. Iya, Jadi iya, gini, iya. waktu di rumah Serayu, ibuku kan hamil Oke. lagi. Adikmu berarti? Iya, hamil lagi. Posisi aku udah punya adik kecil nih. Oke. Jadi udah punya adik bocil, terus hamil lagi. Sedangkan ayah aku kerja di luar kota. Jadi kan nggak ada rewang, nggak ada yang Ya, bantuin. ya. Nah, setelah itu yang di rumah kan tinggal bertiga ya, aku, ibuku, adikku yang kecil, dan ibuku sedang mengandung. Oh, Pada saat itu cari pembantu tuh susah banget. Oke. Nah, terus ada salah satu teman dari ibuku, sebut aja Ibu A gitu ya. Itu yang bantu di rumah. Oke. Rewang lah ya. Iya, rewang. Ya cuma bantuin aja lah, soalnya ibuku pendeta, si Ibu A ini juga pendeta. Oh, ibu kamu pendeta. Iya. Pendeta sama-sama Iya. pendeta gitu Iya. ya. Oke. Terus? Nah, si Ibu A ini membawa anaknya yang usianya kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Nah, anaknya ini itu deket banget sama ayahnya. Jadi kalau ayahnya nganter si Ibu A sama anaknya ini, terus ayahnya balik lagi pulang, itu anaknya nangis. Oh, pengen ikut ayahnya. Pengen nih. ikut ayahnya. Ayah jangan pulang tuh, di sini aja, Oke, gitu oke, kan. oke. Jadi Cewek atau cowok tuh? Cewek. Hmm. Cewek. Nah, pada saat itu hujan deras banget. Ayahnya kan pamit pulang Jam berapa? 5:30. Maghrib. Ya, maghrib. Wah. Ayahnya, Tentang surup dan maghrib Ya. teman-teman, lagi-lagi. Oke, lanjut. ayahnya pulang. Si anak ini nggak tahu kenapa tantrumnya menjadi hebat banget. Apa? Tantrum. Apa itu? Rewel. Oh, Oke. Rewelnya tuh melebihi biasanya karena kan dia kan sudah nginep di rumah kan lebih dari 2 minggu. Rewel banget. Memang saya akui waktu itu aku gak ada di rumah. Tapi saat prosesi ada doa, aku ikut. Nah, jadi ini cerita dari ibuku. Ya. Si anak ini tantrumnya kebangetan, wajahnya merah. Oke. Dia itu langsung manjat-manjat pagar, naik mobil, terus lari sampai ke depan perumahan. Pokoknya nggak Yang nggak sewajarnya, wajar, iya, oh. nggak Iya. nggak sewajarnya anak Anak tantrum pada seumur umumnya. dia gitu. Iya. Nah, karena si Ibu A ini adalah pendeta yang dimana dia sudah pernah melakukan manifestasi. Manifestasi itu adalah ketika roh-roh jahat dikeluarkan dari tubuh manusia. Kalau di Kristen tuh namanya manifestasi. Oke. Oh, iya. Nah, karena mungkin si Ibu A ini sudah paham, dia langsung ngeh. Ini yang di dalam tubuh anakku itu bukan anakku. Wow. Siapapun kamu, dalam nama Tuhan kamu harus keluar. Wow. Tuh. Si anak ini tetap kekeh
jerit-jerit, matanya merah, Wih, badannya merah semua, panas gitu ya. Terus si anak ini langsung gini, oke. kamu siapa? Karena si mamahku juga pendeta, tapi kan kondisinya mengandungan lemes. Iya, iya. Jadi kalau doa tuh nggak sekuat Iya. waktu nggak hamil gitu kan ya. Nah akhirnya mereka ini berdoa, terus terusan kamu siapa? Terus akhirnya si anak ini bilang, aku anak Lucifer. Wow. Setelah itu mereka berdua kan kewalahan. Oke. Akhirnya dia baca Alkitab, terus dilemparin air suci. Air suci itu air biasa tapi didoain. Oke. Doain. Akhirnya singkat cerita, anaknya ini udah lemas. Beberapa hari kemudian, akhirnya ibuku dan ayahku kan dikabari lewat telepon, menghubungi staf pastoral dari gereja. Itu yang datang 3 orang, ada pendeta, satunya staf, satunya pelayan gereja biasa. Oke. Nah yang pendeta ini, aku sebut namanya Pendeta Rudi, itu memang ahli di bidangnya. Nah, Oh jadi emang ada bagian perannya masing-masing ya? Oke, ada. Siap, Itu siap, mendoakan rumah. siap. Dan ternyata rumah itu memang suka sama anak kecil. Karena dulu di belakang rumah aku Serayu kan belakangnya itu kali, kayak semak-semak gitu. Itu Oke. katanya dulu buat buang aborsi, buang anak-anak gitu. Oke. Nah, dan anehnya makhluk-makhluk itu nggak main di kamarku. Jadi sarangnya tuh cuma di gudang sama di kamar ibuku yang notabene ada anak kecil. Ada anak kecil. Makanya adikku selalu make sense. rewel. Relate. Iya. Selalu rewel. Berarti memang yang diincar nih anak kecil gitu Iya, ya. anak kecil itu. Bahkan ketika di dalam kandungan pun ya termasuk itu. Iya. Makanya si Pendeta Rudi sempat kaget juga, kok bisa anak Lucifer bisa masuk ke sini gitu. Kok bisa akhirnya rumah disterilkan, cuma ada salah satu yang nggak mau pindah. Aku nggak tahu ini cewek atau cowok, cuma kayak cewek gitu bentukannya. Cuma aku nggak pernah lihat wajahnya. Itu maunya harus di gudang. Oke. Dan lampunya harus nyala, nggak boleh mati. Jadi seperti itu. Iya. Wow. Jadi aku nggak mau pindah, aku mau di sini tapi aku nggak ganggu asal lampunya nyala. Oke. Dan itu juga yang sering ngintip-ngintip aku. Intip apa nih? Ngintip aku lagi di kamar, aku lagi ngapain? Jahilin kamu lah. Enggak jahilin, cuma itu doang. Wah, jing. Itu doang. Dan itu sering ya? Berapa kali sih? Cuma yang sering tuh dia sering banget mainin anak-anak. Kan adikku kan pernah punya itu apa keyboardan kecil yang sering dijual di bis itu loh. Itu sering dibuat mainan. Bunyi sendiri gitu ya? Iya, bunyi sendiri. Wow. Sendiri. Mantap. Nah, sosok itu tuh sering banget mainin mainan adik-adikku. Pernah satu ketika, ini mungkin cerita terakhir ya dari aku. Oh iya, oke. Ini posisi aku di rumah sendiri, ayah, ibu, adik-adik semua pergi. Itu posisi masih maghrib. Oke. Pianonya itu bunyi sendiri. Berkali-kali aku hampirin, aku kira bakal mati. Tetap main. Oh. Itu mencet gitu. Kuat ya energinya berarti? Iya ya. Ada energi yang sampai bisa mencet itu loh, Iya, tombol-tombolnya iya, itu. Benar. Gitu. Wow. Makanya setelah didoain, puji Tuhan sedikit mereda. Sedikit mereda. Itu Seenggaknya nggak ada Lucifer yang masuk rumahku lagi. Oke. Wow, luar biasa sekali serius ini. Gila. Gini, karena di episode kali ini selain kita juga mendengar kisah-kisah yang mitologika, kan kita juga saling belajar tentang kepercayaan dari Iren. betul. Itu mungkin yang bisa dijadikan juga pembelajaran untuk teman-teman kita sharing di sini, kita jadi tahu kebudayaan agama dari Kristen ya Mbak Iren ya. Nah, ibadah ya, ibadahnya teman-teman dari Nasrani, karena kebetulan saya seorang Muslim, adikku seorang Muslim, dan ternyata Mbak Iren ini seorang Nasrani yang cukup taat, bahkan mamahnya Mbak Iren ini adalah seorang pendeta juga. Dan ya dari berbagai macam pengalaman itu tadi, kita mungkin bisa dapat pelajaran bahwa ya setiap kepercayaan memang punya kebiasaan dan ibadahnya masing-masing. Betul. Mulai dari istilahnya mungkin ada yang beda-beda kayak gitu-gitu. Terus juga
cara beribadah, cara bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang berbau gaib kayak gitu-gitu pasti juga akan berbeda gitu ya. Tapi dari cerita itu tadi kita cukup excited sekali ya, mulai dari time traveler terus juga yang tadi sempat dikasih pesan ya di momen-momen terakhir sebelum berpulang. Seseorang berpulang kayak gitu-gitu sampai dimasukin anak Lucifer. Nah, ini yang cukup menarik juga di episode kali ini, kita berbicara tidak hanya pocong, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Kita membicarakan setan yang itu ya mungkin makhluk halus, makhluk gaib yang itu ada di kepercayaan Mbak Iren, yaitu Lucifer. Ini cukup mungkin juga hal baru buat kalian karena ya emang episode kali ini cukup spesial sebagai penutup season 1. Karena memang ya kalau kita ngelihat lokal ghost ya. Iya, lokal itu kan ghost. Biasanya kan kita nggak jauh-jauh dari pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain ya. Tapi mungkin di luar negeri gitu mungkin mereka nggak akan asing dengan itu gitu. Mereka mungkin akan lebih akrab dengan Lucifer atau vampir atau apapun itu gitu. Dan ini malam hari ini akhirnya bisa disampaikan ke teman-teman. Dan ternyata sosok seperti Lucifer itu juga ada di Indonesia. Ini juga hal-hal menarik terlepas dari orang-orang menganggapnya seperti apa. Ternyata emang ada dan ini diceritakan. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi di bagian ini Mbak Iren berani tadi sudah mengucap sendiri bersumpah demi Allah ini bukan cerita yang mengarang. Kalau sudah menyangkut nama itu kan otomatis kalian juga bisa mikir kan ini itu udah mentok banget lah ya. Betul, itu udah mentok banget. Dan di sini juga kan juga itu terbukti tentang suatu toleransi menurutku tentang si kakek tadi yang Islam kejawen tapi menjadikan wadahnya itu Mbak Iren yang notabene berbeda kepercayaan. Nah, mungkin sebagai penutup di episode 10 dan cerita dari Mbak Iren ini mungkin ada amanah yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Ada pesan-pesan conclusion gitu. Yang mungkin bisa kamu sampaikan. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada nggak usah takut. Pesanku masuk rumah kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan dan keluar kaki kanan. Itu luar biasa sekali pesannya. Oke. Jangan lupa habis keluar dari mana-mana bersih badan dulu. Dan yang penting tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Oke, Mas Tori. Ya, yang pasti terima kasih Iren udah mau membagikan ceritanya. Dan sekali lagi ya, Iren ini merupakan salah satu contoh teman-teman kita yang pada akhirnya berani untuk menceritakan pengalamannya awalnya lewat DM. Kemudian kita kurasi, kita anggap cerita yang menarik dan kita undang ke sini. Semoga ini juga bisa menular ke teman-teman yang lain untuk bisa lebih terbuka, lebih mau lagi menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya karena kita sangat terbuka sekali ya. Kita akan mengundang siapapun yang punya pengalaman dan mau datang ke podcastnya Kamis Malam, kita akan datangkan. Ya. Dan sekali lagi terima kasih Iren sudah nge-share banyak hal menarik untuk malam hari ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman bisa ikuti Kamis Malam setiap hari Kamis dan juga Minggu. Di Spotify Kamis Malam dan juga di YouTube-nya Kamis Malam. Jangan lupa untuk subscribe Apple Podcast jangan lupa. Anchor. Selama ini kita sudah dimudahkan lagi sama media-media digital yang sudah semakin mensupport Kamis Malam ya. Jadi teman-teman kayaknya sudah tidak lagi kesusahan untuk mendengarkan konten-kontennya Kamis Malam mulai dari podcast di Spotify, di Apple Podcast dan juga di YouTube-nya Kamis Malam. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, komen, like, follow Instagram kita juga di kamismalam.podcast. Ikuti juga Facebook-nya, Twitter-nya Kamis Malam ya. Dan akhirnya kita juga mau pamitan dulu untuk episode 10 kali ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyimak. Akhirnya saya Tori Andromeda pamit. Dan saya Andeko Alamsyah juga pamit. Dan juga Iren Berliana. Kita pamitan dulu dan sampai ketemu lagi di Kamis Malam episode berikutnya. Ciao. Bye.